Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas materi limit. Persiapan untuk penilaian harian ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian semakin mampu memahami materi dari limit fungsi aljabar. Di mana dengan catatan di sini bahwa soal-soal bersumber dari LKS buku interaktif karya Intan Pariwara dan kita belum mengenal turunan ya. Soal yang pertama yang akan kita bahas. Ingat konsep daripada limit untuk X menuju suatu titik tertentu, yaitu dengan cara memasukkan, yaitu mengganti nilai X dengan 0. Jika kita mengganti masing-masing nilai X di sini dengan 0, yaitu dengan substitusi, apa yang terjadi? Betul, sama dengan 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0 di sini artinya dia memiliki bentuk yang tak tentu. Apa yang harus kita lakukan dalam kasus penyelesaian limit untuk X mendekati 0 jika bentuknya tak tentu? Betul, kita harus memfaktorkan. Nah, bagaimana bentuk faktor? Ingat, kita asal naluri kita di sini. Pada kasus ini, di sini ada tipe yang menarik, di mana masing-masing di sini kalau kita uraikan pasti muncul X pangkat 4, di mana X pangkat 5 akan memiliki nilai yaitu X pangkat 4 dikali X. Ingat konsep eksponen ya. Sama dengan X pangkat 6 di sini. X pangkat 6 kalau kita uraikan menjadi X pangkat 4 kali X pangkat 2. Maka X pangkat 5-nya menjadi X pangkat 4 dikali dengan X. X pangkat 4 ini kita memunculkan baik pada pembilang maupun penyebut. Arahnya adalah agar kita bisa menyederhanakan dari bentuk pembilang maupun penyebutnya. Sehingga, nah, di sini kita bisa mengeluarkan masing-masing X pangkat 4. Kalau X pangkat 4 kita keluarkan, maka tinggal nilai X-nya ya. Sama dengan di sini, X pangkat 4 kita keluarkan, tinggal angka 3. Masing-masing di sini juga kita punya X pangkat 4. Maka kita bisa mengeluarkannya. Karena pada pembilang dan penyebut memiliki X pangkat 4, kita bisa menyederhanakannya. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bisa menyederhanakan, artinya bisa dicoret antara pembilang dan penyebut di sini, maka kita harus mensubstitusikan nilai pendekatannya, yaitu mengganti nilai X menjadi pendekatannya, yaitu 0. Maka di sini kita dapatkan X-nya kita ganti dengan 0, yaitu 0 dikurangi 3, 0 pangkat 2, min 7 kali 0 plus 10. Kalau ini menjadi berapa? Min 3 ya. Ini 0, ini juga 0, sehingga menjadi min 3 per 10. Coba kita amati dari option yang diberikan. Ada tidak jawabannya? Tidak ada, bentuknya adalah desimal. Maka kita ganti dalam bentuk desimal, yaitu kalau min 3 per 10 adalah, betul, min 0,3. Jadi, kasus tersebut adalah sama dengan 0 min 0,3. Kasus berikutnya, bentuknya seperti ini. Bentuk ini adalah bentuk pecahan ya. Sama dengan konsep yang lain sama saja, yaitu coba kita masukkan nilai pada pendekatannya. Berapa nilai pendekatannya? X mendekati min 3.
Maka kita ambil di sini X mendekati min 3. Kalau kita masukkan menjadi berapa? 5 per min 3 ditambah 3, 0 ya. Plus 30 per min 3 kuadrat dikurangi 9, yaitu 0 juga. Maka di sini menjadi bentuk tak hingga plus tak hingga. Bentuk ini kita katakan sebagai juga merupakan bentuk yang tak tentu. Jadi, apa yang harus kita lakukan arah kita ketika bentuk tak tentu? Betul sekali, kita memfaktorkan. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Kita ubah dulu terlebih dahulu dalam bentuk menyamakan penyebut, karena dia merupakan bentuknya adalah pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Kalau bentuknya seperti itu, maka arahnya adalah kita menyamakan penyebutnya. Sehingga biar lebih mudah kita lihat di sini. X pangkat 2 dikurangi 9, kalau kita uraikan menjadi X plus 3, X min 3. Ingat ya, bahwa kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan siapa? A min B kali A plus B. Ingat-ingat yang ini ya. Maka dia X pangkat 2 dikurangi 9, itu adalah X pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa mengubah dalam bentuk X plus 3 dikali dengan X min 3. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan kasus seperti ini? Setelah ini, kita samakan penyebutnya sama dengan kasus pada pecahan biasa. Menyamakan penyebutnya. Silakan kalian mengamati terlebih dahulu penyebut daripada masing-masing pecahan. Punya X plus 3, punya X plus 3. Pada 5 per X plus 3, apa yang belum dipunyai penyebutnya? Betul, dia tidak punya X min 3 ya. Maka ini kita bisa tambahi dengan X min 3. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Kita tambah dengan X min 3. Tapi ingat, tidak boleh merubah soal. Sehingga pembilang ditambah X min 3, penyebut juga ditambah X min 3. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa keduanya memiliki penyebut yang sama. Jika sudah memiliki penyebut yang sama, maka pembilang bisa kita satukan menjadi bentuk seperti ini. Penyebutnya sudah sama, maka pembilang juga bisa kita satukan. Ini plus, di sini juga harus plus. Kita uraikan 5 dikali X dikurangkan dengan 5 kali 3. Sehingga didapatkan bentuk 5X min 15 plus 30. Ini digabung ya sama 30 ya, karena sama-sama konstanta kita gabung. Sehingga menjadi plus 15. Belum bisa kita sederhanakan, lihat karakternya. 15, 115. Apa yang menarik dari angka 5 dan 15? Apa yang sama? Betul, kalau 15 itu adalah 5 kali 3. Sedangkan 5 adalah 5 kali 1. Masing-masing punya 5 ya. Sehingga kita bisa keluarkan angka 5-nya. Menjadi, kalau dikurung, kurungnya sisanya adalah X. Di sini sisa X, kita tuliskan X, dan di sini adalah 3. Maka, di sini ada yang sama nggak antara pembilang dengan penyebut? Ada yang sama, yaitu siapa? Betul, X plus 3. Kita bisa sederhanakan, sehingga menjadi bentuk 5 per X min 3. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Betul, mensubstitusikan nilai pendekatannya. X-nya kita ganti dengan min 3. Sehingga seperti ini menjadi bernilai 5 per min 6.
Maka jawabannya di sini adalah min 5/6 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kasus berikutnya. Sama konsepnya. Kalau kita masukkan, apa yang terjadi dengan nilainya? Yang terjadi adalah di sini ketemu berapa? Tak hingga, min tak hingga. Nah, di sini juga merupakan bentuk tak tentu. Nah, arah bentuk tak tentu tadi apa? Kita faktorkan. Kita faktorkan ya, tapi karena bentuknya pecahan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Betul sekali, menyamakan penyebutnya. Di mana siapa yang kita uraikan terlebih dahulu? X pangkat 2 dikurang 2X min 3. Kita faktorkan dulu. Siapa tahu hampir sama dengan atau ada kemiripan dengan X min 3. Kalau kita faktorkan bentuknya seperti ini. Ada nggak yang mirip? Betul, X min 3-nya ya. Dia punya X min 3 di sini, punya X min 3 di sini. Berarti kurangnya apa? Kurangnya biar kita bisa menggabungkan, kurang X plus 1. Ingat, pembilang kita tambah X plus 1, kita kali dengan X plus 1, penyebut juga harus dikali dengan X plus 1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sudah samakah penyebutnya? Jika sudah sama penyebutnya, maka yang kita lakukan, kita boleh gabung pembilangnya di sini. Kita gabung menjadi bentuk. Nah, hati-hati ya, di sini min. Maka kalau kita buka kurungnya di sini, dia dikalikan dengan min 4. Sehingga bentuknya menjadi min 4X min 4. Kita gabung antara 16 dikurangkan 4. Sehingga menjadi 12 dikurangkan 4. Masih belum bisa difaktorkan. Tapi ingat, 12 itu berapa kali berapa ya? 12 adalah 4 kali 3. Sedangkan 4 di sini ada 4 kali 1. Sehingga kita bisa mengeluarkan angka berapanya? Yang sama. Betul, angka 4-nya yang kita keluarkan. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 min X. Tapi di sini X min 3. Kalau kita mau menyederhanakan, ingat, hati-hati, dia akan sama dengan berapa? Betul, sama dengan min 1. Karena berkebalikan ya. Sehingga di sini menjadi 4 kali min 1 yaitu min 4. Dan X plus penyebutnya adalah X plus 1. Selanjutnya, karena sudah kita sederhanakan, maka kita substitusikan nilai pendekatannya. Mengganti nilai X dengan angka, di sini angka 3 ya. Ini Bu Ain ralat di sini. Di sini soalnya adalah 3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X pendekatannya yaitu dengan 3. Sehingga di sini min 4 per 3 ya. X-nya kita ganti 3. 3 plus 1 menjadi min 4 per 4 sama dengan min 1. Mudah ya? Selanjutnya, soalnya seperti ini. Ingat, kalau kita masukkan apa yang terjadi dia? Kalau kita ganti nilai X-nya dengan angka pendekatannya yaitu min 10 di sini. Kalau kita masukkan maka dia akan menjadi 0 per 0. Kalian bisa cek, dia ternyata 0 per 0. Nah, ingat kalau 0 per 0 berarti bentuknya adalah bentuk tak tentu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memfaktorkan derajat pangkat 3. Karena di sini punya pangkat 3. Tapi lihat karakternya, masing-masing punya X. Jadi artinya apa? Betul, kalau sama-sama punya X kayak gini, artinya X-nya bisa keluar.
Dan yang pembilang kita faktorkan. Ingat ya bagaimana cara memfaktorkan. Yang belakang apa? Yang belakang adalah bentuk perkaliannya. Berapa kali berapa yang ada sama dengan 10. Tapi kalau nanti ditambah harus 21. Karena di sini adalah 2x kuadrat, maka depan ini harus 2x sama x. Ya. Kemudian kita faktorkan di sini. Maka ketemu ini. Nah, pasti nanti penyebutnya itu sama mendekati kayak gini. Maka kita cari pemfaktorannya juga. Faktorkan yang arahnya ke bentuk 2x plus 1 kali x plus 10. Kira-kira yang muncul angka berapa ya? Faktor berapa ya? Kalau 20 itu berarti berapa kali berapa? 2 kali 10. Kalau di sini depannya x pangkat 2, maka faktornya juga adalah x kali x. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini yang Bu En maksud tadi, bahwa pasti ada sesuatu yang sama. Ternyata x plus 10. Nah, ini yang kita sederhanakan, sehingga menjadi bentuknya hanya tinggal 2x plus 1 untuk pembilang dan penyebutnya x kali x min 2. Baru setelah itu, karena sudah bisa disederhanakan, kita substitusikan. X-nya kita ganti dengan min 10. Sehingga menjadi seperti ini ya. Min 20 plus 1 berarti min 19 per, ini kita ganti nilainya. Di sini adalah min 12 kali min 10 berarti 120 ya. Maka jawabannya adalah min 19 per 120. Kasus berikutnya adalah hal yang menarik di sini adalah dia memiliki pangkat 3 pada pembilang dan pangkat 3 juga pada penyebutnya. Kita perhatikan baik-baik, sama konsepnya. Untuk limit x mendekati tak tentu yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memasukkan nilai pendekatannya. Jika dia 0 per 0, ini adalah bentuk yang tak tentu, sehingga kita harus memfaktorkannya. Perhatikan pada penyebutnya, dia memiliki x pangkat 3, x pangkat 2, x, artinya masing-masing punya x, kita bisa mengeluarkannya seperti ini. Sehingga kita bisa menyusunnya seperti ini. Ini adalah bantuan kita untuk mengenali bagaimana cara memfaktorkan nilai x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4 min 12. Nah, dari sini kita ketahui bahwa x pangkat 2 min x min 6 memiliki nilai faktor yaitu x min 3 kali x plus 2. Difaktorkan seperti biasanya ya. Sekarang, kita mengarahkan faktor daripada x pangkat 3. Dengan menganalisis daripada x min 3 dan x plus 2, kita bisa mengetahui kira-kira faktornya yang mana. Nah, konsep ini sebenarnya kita harus memahami tentang polinomial, karena polinomial akan berbicara bagaimana memfaktorkan yang memiliki derajat lebih daripada 2. Di sini x pangkat 3 ya, memiliki derajat 3. Nah, dari derajat 3 ini untuk mencari faktornya, kita bisa, yaitu dengan cara menggunakan porogapit. Nah, porogapit ini kalau di SD sudah mengenal tentang porogapit, yaitu tapi dalam bentuk angka. Nah, porogapit di sini dalam bentuk aljabar ya. Dari sini, Bu Ain akan ambil salah satunya antara x min 3 dan x plus 2. Bu Ain ambil di sini adalah x plus 2. Kalau diambil x min 3 gimana, Bu? Kalau kita ambil x min 3 di sini, jika dia, kalau kita porogapitkan seperti ini, memiliki sisa yang tidak sama dengan 0, artinya dia bukan faktor. Nah, x plus 2 di sini adalah faktornya. Dari mana? Ingat materi polinomial. Jika belum mempelajari tentang polinomial, kita bertahap akan membicarakan hal tersebut ya. Nah, kita arahkan dulu bahwa kita sudah mengetahui x plus 2 adalah faktornya.
Jika X plus 2 ini adalah faktornya, maka kita porogapitkan di sini. Nah, di porogapit itu seperti apa? Kalau misalkan Bu Ain punya di sini ada 5 dibagi 2, atau di sini 15 dibagi 2, jangan 15 ya, 35 dibagi 2. Nah, biasanya kita porogapitkan itu 35 diporogapit seperti ini dengan 2 ya. Nah, biasanya kita ambil berapa? 3-nya dulu kan? 3 dibagi 2, yaitu 1, gitu kan? Ini adalah hasilnya. 1 kali 2, kita taruh di sini 2. Kemudian dikurangkan 3 dikurangkan 2, yaitu 1. Baru 5 turun di sini. Nah, sama aja. Konsep yang sudah kalian pelajari di SD tentang porogapit, kita terapkan di sini. Kita ambil 1x pangkat 3 di sini. Nah, kita ambil juga X-nya di sini. Fokusnya X pangkat 3 dibagi dengan X. Berapa? X pangkat 2 ya. Karena X pangkat 2 ini hasil, kita taruh di atasnya. Menjadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kalau ke bawah kita apakan? Tadi di sini kita kali ya, maka X pangkat 2 kali X. Yaitu X pangkat 3 dan juga dikalikan dengan 2 di sini. Menjadi 2 kali X pangkat 2. Jadi kita kalikan dengan X ditambah X pangkat 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya seperti ini. Ke bawahnya sama, yaitu kita kurangkan. Dikurangkan ya, seperti ini. Nah, kalau X pangkat 3 kita kurangkan X pangkat 3 berapa? 0 ya. Nah, selanjutnya 3x pangkat 2 dikurangkan dengan 2x kuadrat. Berarti berapa? X pangkat 2. Dan yang lain bisa turun mengikuti seperti ini. Nah, selanjutnya seperti apa? Langkahnya sama saja dengan yang semula, yaitu kita ambil X pangkat 2-nya. X pangkat 2 kita bagi dengan nilai yang ini, yang X-nya, yaitu sama dengan X. Hasilnya kita taruh di atas. Nah, sama saja, turun dikali. X kali X menjadi X pangkat 2, ditambah X kali 2 menjadi 2X. Dan ke bawahnya kita kurangkan. Nah, X pangkat 2 dikurangkan X pangkat 2 berapa? Habis ya? Nah, di sini min 4X dikurangkan 2X. Betul, min 6X, min 12 seperti ini. Nah, tinggal kita ambil sama min 6X dibagi dengan X berapa? Betul, min 6 ya. Di sini kita tuliskan min 6. Sekarang kita taruh dengan cara mengalihkan. Min 6 kali X, min 6 kali 2. Di sini kita taruh. Nah, di sini kita kurangkan, ternyata sisanya 0. Jika dia memiliki sisa 0, dia merupakan faktor, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi bentuk seperti ini. Ini X plus 2 dikali dengan yang ada di sini. Jadi seperti ini. Nah, muncullah faktor yang sama. Yaitu siapa? X plus 2. Tinggal kita coret di sini. Sehingga tinggal sisa siapa? Nah, sisanya ini ya. X pangkat 2 plus X min 6. Nah, tinggal kita lakukan apa kalau sudah bisa menyederhanakan seperti ini? Betul sekali, kita substitusikan. Kita ganti nilai X-nya dengan nilai pendekatannya, yaitu min 2. Di sini, sehingga menjadi sama dengan min 4/10. Di sini 5 kali min 5 kali min 2 sama dengan 10. Ini 4 dikurangkan 2. 2 dikurangkan 6 jadi min 4. Ada nggak? Kalau nggak ada kita sederhanakan. Yaitu sama dengan min 2/5. Jawabannya do ya. Soal berikutnya. Nah,
Konsepnya sama saja, yaitu dengan memasukkan nilai pendekatannya. Kalau di sini 9, berarti kita masukkan, kita ganti dengan X sama dengan 9. Tapi ketika kita masukkan ternyata sama dengan 9, apa yang harus kita lakukan? Memfaktorkan. Bagaimana kalau bentuknya ada akarnya? Lakukan perkalian akar sekawan. Ingat bagaimana melakukan perkalian akar sekawan? Ini yang ada akarnya kita kalikan. Kayak rasionalisasi ya. Rasionalisasi akar. Angkanya tetap. Yang berubah hanya di sini. Kalau di sini min, ini plus. Nah, ingat tidak boleh merubah soal. Maka pembilang dan penyebutnya nilainya harus sama. Kita buat, ingat, kalau kasus ini kita harus benar-benar mengingat tentang A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Di situ karena angkanya sama, kita anggap ini adalah A, ini adalah B, ini A, ini adalah B. Sehingga nanti kita pakai bahwa dia nilainya A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kita dapatkan di sini A kuadrat min B kuadratnya akar X kalau dikuadratkan berapa ya? X ya. Sedangkan di sini 3 kalau kita kuadratkan sama dengan 9. Betul sekali. Sehingga jadinya berapa? Jadinya bentuknya seperti ini. X min 9. Wah, ada yang sama. Kalau ada yang sama, bisa kita sederhanakan sehingga tinggal nilainya adalah seperti ini. Karena sudah ada yang disederhanakan seperti ini, tinggal kita memasukkan nilai X-nya kita ganti dengan 9. Substitusikan nilai pendekatannya, yaitu akar 9, yaitu sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, pada kasus berikutnya, konsepnya sama aja, yaitu kita memasukkan nilai pendekatannya. Kita ganti nilai X-nya sama dengan nilai pendekatannya, yaitu 4. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita masukkan nilai 4, berapa ya nilainya di sini? Ternyata 0/0. Kalau 0/0, yang harus kita lakukan adalah dengan cara memfaktorkan. Sedikit, karena di sini ini ada akar, sedangkan di sini tidak ada akar, di sini X pangkat 2, maka kita sedikit melakukan permainan aljabar. Ingat, kita di sini belum mengenal tentang turunan ya. Jadi, kita perlu melakukan trik nih. Kalau di sini ada 4, di sini 64, 4-nya ternyata bisa keluar ya. Maka tinggal menjadi X pangkat 2 min 16. Ingat, bentuk ini lagi. 16 ini adalah betul 4 pangkat 2. Karena di sini 16 adalah 4 pangkat 2, kita bisa memanipulasi. Ini A kuadrat min B kuadrat. Nah, menjadi bentuk seperti ini ya, X min 4, X plus 4. Sama dengan kayak gini nih ya. Nah, selanjutnya masih belum ada yang dicoret antara atas dengan bawah. Belum bisa disederhanakan. Kita lakukan manipulasi. Nah, kita buat bentuk seperti ini. Kenapa yang dibuat akar X kuadrat min 2X? Karena di sini adalah min. Maka yang kita manipulasi, kita coba manipulasi yang ini. Sedangkan ini pun kita bisa memakainya di sini. Pakai rumus ini, A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita pakai X plus 4 agak susah ya. Sehingga kita pakai yang ini saja. Karena bisa diarahkan ke bentuk A kuadrat min B kuadrat di sini. Nah, diingat-ingat bahwa X adalah akar X yang kita kuadratkan. Nilainya sama ya, jadi kita tidak merubah soal. Kita hanya melakukan manipulasi saja. Maka X di sini pun kita bisa mengubah menjadi akar X pangkat 2. Tidak ada yang berbeda. Sehingga kita bisa melakukan bentuk. Kalau misalkan kalian bingung, kok ada akar X-nya?
kalian bingung, kalian bisa melakukan pemisalan. Akar X-nya ini kita ganti menjadi A pangkat 2 plus A min 6. Kalau bentuk kayak gini, lebih mudah memfaktorkan ya. Kalau kayak gitu berarti faktornya berapa ya? Kalau gitu faktornya adalah A, di sini ada A, di sini 3, di sini ada 2, ini plus, dan ini adalah min. Sedangkan A-nya di sini adalah akar X. Sehingga kita bisa menuliskannya dalam bentuk akar X-nya. Nah, ingat kalau ini kita manipulasi seperti ini ya. A pangkat 2 min B pangkat 2 menjadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau kayak gini sudah ada yang sama ya. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada ternyata pembilang dan penyebutnya bisa dicoret yang bagian ini. Tuh, kalau ada yang bisa dicoret artinya kita bisa mensubstitusikan. Sehingga pada pendekatan 4, kita ganti nilai X-nya sama dengan 4. Di sini kita ganti 4 semua ya nilai X-nya. Sehingga 4 kali 4 kali 8. Sedangkan ini 2 tambah 3, 5. Menjadi 128 per 5. Ingat manipulasi. Harus sering-sering berlatih tentang manipulasi aljabar seperti ini. Soal berikutnya. Hampir sama dengan soal yang sebelumnya ini. Manipulasinya sama saja. Ya, kita masukkan di sini ternyata juga sama dengan 0 per 0 ya. Karena kita sudah masukkan ternyata memang benar 0 per 0, maka yang kita lakukan harus manipulasi juga. Punya 5, punya 15, 50, ternyata bisa dikeluarkan 5-nya. Mempermudah kita memfaktorkan. Manipulasinya sama kayak tadi. Ini ada akar X, sedangkan ini ada X saja, maka kita bisa manipulasi tadi ya dengan membuatnya menjadi bentuk akar X pangkat 2, ya kan? Nah, lebih mudah. Nah, kalau kita buat bingung, kita buat deh pemisalan A pangkat 2 min 3A. Kita buat min 3A di sini ya. A pangkat 2 min 20A plus 75. Lebih mudah. Coba difaktorkan. Pembilangnya ini berapa pefaktorannya, penyebutnya berapa. Kalau 10, 5 kali 2, kalau 75, biasa menghasilkan 15 kali 5 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tuh, kelihatan bahwa ini tuh sama. Nilainya sama. Maka kita bisa membuatnya dalam bentuk kayak gini. A-nya kita ganti dengan akar X. Nah, udah kelihatan kan yang sama? Kalau ada kelihatan yang sama, kita tinggal string. Nah, tinggal siapa dia? Kalau sudah seperti ini, sudah ada disederhanakan, maka substitusikan nilai pendekatannya. Kita ganti nilai X-nya sama dengan 25. Sehingga menjadi 5 kali 7. Ini 5 ya. 5 kali 7. Ini juga 5 per min 10. Oke. Nggak ada jawaban, sederhanakan dong ya. Berarti sama dengan min 7 per 2. Mudah kan? Selanjutnya, nah kalau kayak gini gimana? Sama aja, yaitu kita mengganti nilai X-nya dengan nilai pendekatannya. Kalau diganti ternyata 0 per 0, maka apa yang harus kita lakukan? Betul, kita melakukan perkalian akar sekawan. Karena di sini bentuknya akar ya. Di sini akar, di sini akar juga. Maka kita lakukan perkalian akar sekawan. Kalau memfaktorkan agak susah, kita lakukan perkalian akar sekawan di sini. Nah, ingat perkalian akar sekawan tanpa merubah bilangan apapun, hanya mengganti tanda di sini min menjadi plus. Dan ingat tentang A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, ingat jangan di SCTV-kan seperti ini. Biarkan dia dalam bentuk perkalian agar kita bisa mencoret. Agar kita bisa mensederhanakan. Nah, di sini ada A min B, A plus B. Ingat,
kalau akar dikuadratkan itu tinggal dalamnya saja. Sehingga sini hanya tinggal 12, di sini X plus 8. Ingat hati-hati, di sini harus pakai kurung dulu. Kalau nggak pakai kurung, hati-hati dengan tanda min-nya ya, karena dia punya tanda min. Sehingga ketika kita buka kurungnya, dia menjadi seperti ini. Nah, tinggal 12 dikurangkan 8 berapa? 4 ya. Ternyata bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga tinggal nilai daripada akar 12 ditambah akar X plus 8. Baru kita masukkan nilai pendekatannya karena sudah bisa disederhanakan tadi ya. Jadinya seperti ini. Nilai pendekatannya adalah 4. Di sini adalah 12, akar 12 tambah akar 12 sama dengan 2 akar 12. Ingat, akar 12 itu 4 kali 3. 4-nya bisa keluar, jadi 4 akar 3. Soal berikutnya hampir sama ya. Maka di sini apa yang harus dilakukan? Masukkan nilai X-nya sama dengan 6. Jawabannya 0 per 0. Maka kita lakukan perkalian akar sekawan. Kita ganti ini min menjadi plus. Oke? Nah, ingat, tetap yang harus diingat-ingat tuh yang ini. Yaitu A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga menjadi, nah bentuknya seperti ini. Kita hati-hati, ini harus masih pakai kurung ya. Karena dia ada minnya di sini. Sehingga kalau kita buka kurungnya menjadi di sini min kali plus, min kali min menjadi di sini plus. Ya. Baru kita gabung nih 2X dengan min 3X-nya. Menjadi min X plus 6. Nah, depannya di sini X min 6, di sini min X plus 6. Kebalikan, maka kalau kita coret sama dengan siapa? Min 1. Sama dengan, nah baru kita ganti nilai pendekatannya karena sudah ada yang dicoret nih. Maka kita ganti X-nya menjadi 6. Nah, sama dengan berapa di sini? 12 tambah 4, 16 ya. Akar 16 sama dengan 4. Nah, maka ketemu 4 ditambah 4 sama dengan min 1 per 8. Ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sama, kita masukkan nilai pendekatannya, yaitu X mendekati 2, ternyata 0 per 0 juga. Yang harus kita lakukan, memfaktorkan. Kita lihat nih pemfaktorannya seperti apa. Kalau kalian menemui kesulitan ada min di sini, depannya X kuadrat, boleh kok kalau kalian membuatnya menjadi ada di depan. Karena dia bentuknya akar, kita bisa melakukan perkalian akar sekawan ini terlebih dahulu. Tapi ingat ya, di sini masih dalam bentuk perkalian saja, sehingga bentuknya menjadi sama dengan ini. Dan tetap yang harus diingat yang ini, A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, tidak ada yang berubah ya di sini. Sehingga, ini yang Bu Ain tadi maksud. Kalau kalian merasa kesulitan memfaktorkan di sini, boleh minnya keluar, tapi akhirnya tandanya semuanya berubah. Ini jadinya positif, ini negatif, dan ini juga negatif. Ya kan? Jadi berubah tanpa merubah soal. Nah, selanjutnya kita faktorkan di sini. X kuadrat min X min 2, pemfaktorannya adalah X min 2 kali X plus 1. Ingat ya, dari sini tadi dari mana? Ini yang dipakai di sini. Ini sebagai A min B, A plus B. Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ini dikuadratkan jadinya X. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Nah, sudah kelihatan tuh yang ada yang bisa dicoret. Sret. Tinggal seperti ini. Kita ganti nilai X-nya dengan nilai pendekatannya yaitu 2. Sehingga menjadi
Kita ganti di sini min 3 kali 2 akar 2 menjadi min 6 akar 2. Selanjutnya, wah, sama aja ya dengan yang tadi ya. Kita masukkan nilai X, yaitu pendekatannya itu 10. Ternyata, iya, 0 per 0 juga. Kalau 0 per 0 juga, di sini ada akar. Apa yang harus dilakukan? Perkalian akar sekawan. Jangan lupa tentang ini. A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini nih kita faktorkan juga. Siapa tahu bisa dicoret dengan yang bawahnya kan? Nah, kita cari pemfaktorannya X kuadrat min 14X plus 40. 40 itu 4 kali 10 kan? Kalau ditambah itu jadi 14. Nah, kelihatan? Sekarang tinggal hati-hatinya di sini nih. Pakai kurung. Karena ini satu paket pakai kurung. Baru kalau dibuka kurungnya ini menjadi min X min 10. 2X dikurangi X adalah X min 10. Sehingga sudah muncul yang bisa kita sederhanakan, yaitu X min 10 di sini. Maka tinggal siapa? Baru kita masukkan nilai pendekatannya, kita substitusikan. Kita ganti nilai X-nya dengan 10. Sehingga jadi berapa? Kita ganti ya, 10. Ini juga 10, ini juga 10. Maka 10 dikurangi 4, 6, 20 plus 20 di sini. Maka menjadi 6 akar kali 2 akar 20. Ingat, 20 akar 20 itu 5 kali 4, berarti 2-nya bisa keluar menjadi 6 kali 2, 12 di sini. Akar 20-nya adalah 2 akar 5. 12 kali 2, 24 akar 5. Nah, kalau kayak gini ada pangkat 3-nya sama logikanya. Kalau kita masukkan tetap 0 per 0, maka kita harus memfaktorkan. Ini nih yang kita pegang nih, tetap yang kita pegang itu. Nah, kalau di sini ada X pangkat 3, min X pangkat 2, X pangkat 2-nya yang boleh bisa keluar ya. Kita buat dalam bentuk seperti itu. Dan karena dia bentuknya akar di sini, kita lakukan perkalian akar sekawan tanpa merubah nilai akar di dalam. Di sini yang berbeda adalah min sama plusnya di sini. Yang dalam-dalamnya akar jangan dirubah. Nah, selanjutnya. X pangkat 2-nya keluar, tinggal X min 1. Oke? Dan ingat-ingat, hati-hati, 6 min 2X ini harus pakai kurung dulu. Biar ketemu minnya gampang. Sekarang kita buka kurung minnya di sini menjadi min 6 plus 2X. Baru kita gabung nilai X dengan X-nya di sini kita gabung. 2 dengan min 6 kita gabung. Jadinya 4X min 4. Kok belum ada yang bisa dicoret ya? Tapi di sini punya 4, di sini juga punya 4. Apa yang harus dilakukan? Betul sekali, 4-nya kita keluarkan. Ya kan? Nah, udah kelihatan tuh yang bisa disederhanakan kan? Yang bisa dicoret shred seperti ini. Baru kita ganti nilai pendekatannya, kita substitusikan nilainya untuk kita ganti X-nya sama dengan 1. Sehingga jadi 1 kita ganti ya, 1 pangkat 2. X-nya di sini kita ganti 1. Yang ini juga kita ganti 1. Sehingga jadi di sini 4. 6 dikurangi 2 juga 4. Akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke, soal terakhir nih. Kalau soal cerita kayak gini gimana? Sebenarnya sama aja. Coba kita lihat. Di sini nih ada VT, kemudian T mendekati 5.
Berarti itu sebenarnya bisa disimpulkan, dirumuskan dalam bentuk kayak gini. Maka yang harus kita pahami di sini adalah bahwa ada sebuah perubahan kecepatan di sini. Ada VT. VT sebenarnya udah disebutin nih. Di mana VT-nya adalah sekian ya, sama ya. Kemudian V5 ini artinya apa? Ingat pelajaran materi fungsi ya. Berarti V5 itu artinya T-nya ini kita ganti dengan 5. Jadinya 0,2 kali 5 pangkat 2. Kita ganti dengan 5. Jadinya seperti ini ya. Kita ganti 5, ini kita ganti 5 juga. Nanti dihitung sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal ganti aja. VT-nya kita ganti dengan fungsi yang ada. Nah, VT-nya kita ganti dengan yang ini. V5-nya kita ganti dengan min 3 di sini. Ini kan min, maka di sini juga harus min. V5-nya adalah 3, berarti bentuknya seperti ini. Kalau merasa kesusahan, ada 0,2 di sini. Kalian kesusahan memfaktorkan, boleh 0,2-nya dikeluarkan. Kalau 0,2 dikeluarkan kan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita SCTV kan, kita di sini nggak ngubah soal. Baru ini yang kita faktorkan. T pangkat 2 min 2T plus 15 itu faktornya berapa? Kalau 15 kan 5 kali 3. Apalagi udah dilihat di penyebutnya ini T min 5. Kita dekatkan saja di situ. Ya, kita cari pemfaktoran yang T min 5, memunculkan T min 5. Nah, seperti ini. Kan kalau di jumlah dia min 2 ya, min 2T kan di sini. Sudah ada yang sama. Kalau sudah ada yang sama, berarti tinggal dicoret. Sehingga tinggal siapa? Tinggal 0,2 kali T plus 3. Nah, kalau sudah ada disederhanakan, tinggal mensubstitusikan 5-nya kita ganti T. Nah, sudah kan? 5 tambah 3, 8 kali 0,2. Sama dengan 1,6. Jadi jawabannya yang B. Mudah ya? Sesekali kita boleh sekedar bersantai. Bukan untuk terlena, tapi untuk kembali membangun kekuatan untuk terus berjuang. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan. Sampai ketemu. Dah.